Raden Ngabehi Ronggowarsito adalah pujangga besar budaya Jawa yang hidup di Kasunanan Surakarta. Ia dianggap sebagai pujangga besar terakhir tanah Jawa. Nama aslinya adalah Bagus Burhan. Ia adalah putra dari Mas Pajangswara, juga disebut Mas Ngabehi Ranggawarsita. Ayahnya adalah cucu dari Yasadipura II, pujangga utama Kasunanan Surakarta. Ayah Bagus Burhan merupakan keturunan Kesultanan Pajang, sedangkan ibunya adalah keturunan dari Kesultanan Demak. Bagus Burhan diasuh oleh Ki Tanujaya, abdi dari ayahnya. Sewaktu muda, Burhan terkenal nakal dan gemar judi. Ia dikirim kakeknya untuk berguru agama Islam pada Kiai Imam Besari, pemimpin pesantren Gebang Tinatar di desa Tegalsari, Ponorogo. Pada mulanya ia tetap saja bandel, bahkan sampai kabur ke Madiun. Setelah kembali ke Ponorogo, konon, ia mendapat pencerahan di Sungai Kedungwatu, sehingga berubah menjadi pemuda alim yang pandai mengaji. Ketika pulang ke Surakarta, Burhan diambil sebagai cucu angkat Panembahan Buminoto, adik Paku Buwana IV. Ia kemudian diangkat sebagai Carik Kadipaten Anom bergelar Mas Pajang Anom, tanggal 28 Oktober tahun 1819. Pada masa pemerintahan Paku Buwana V, 1820 sampai 1823, karier Burhan tersendat-sendat karena raja baru ini kurang suka dengan Panembahan Buminoto, yang selalu mendesaknya agar pangkat Burhan dinaikkan. Pada tanggal 9 November tahun 1821 Burhan menikah dengan Raden Ayu Gombak dan ikut mertuanya, yaitu Adipati Cakradiningrat di Kediri. Di sana ia merasa jenuh dan memutuskan berkelana ditemani Ki Tanujoyo. Konon, Burhan berkelana sampai ke Pulau Bali, untuk mempelajari naskah-naskah sastra Hindu, koleksi Ki Ajar Sidalaku. Bagus Burhan diangkat sebagai Panewu Carik Kadipaten Anom, bergelar Raden Ngabehi Ronggowarsito, menggantikan ayahnya yang meninggal di penjara Belanda tahun 1830. Lalu setelah kematian Yasadipura II, Ranggawarsita diangkat sebagai pujangga Kasunanan Surakarta oleh Paku Buwana VII, pada tanggal 14 September tahun 1845. Pada masa inilah Ranggawarsita melahirkan banyak karya sastra. Hubungannya dengan Paku Buwana VII juga sangat harmonis. Ia juga dikenal sebagai peramal ulung dengan berbagai macam ilmu kesaktian. Naskah-naskah babat cenderung bersifat simbolis dalam menggambarkan keistimewaan Ranggawarsito. Misalnya, ia dikisahkan mengerti bahasa binatang. Ini merupakan simbol bahwa Ranggawarsito peka terhadap keluh kesah rakyat kecil. Paku Buwana IX naik takhta sejak tahun 1861. Ia adalah putra Paku Buwana VI yang dibuang ke Ambon tahun 1830, karena mendukung Pangeran Diponegoro. Konon, sebelum menangkap Paku Buwono VI, pihak Belanda lebih dulu menangkap juru tulis keraton, yaitu Mas Pajangswara untuk dimintai kesaksian. Meskipun disiksa sampai tewas, Pajangswara tetap diam tidak mau membocorkan hubungan Paku Buwana VI dengan Pangeran Diponegoro. Meskipun demikian, Belanda tetap saja membuang Paku Buwana VI dengan alasan bahwa Pajangswara telah membocorkan semuanya. Fitnah inilah yang menyebabkan Paku Buwana IX kurang menyukai Ranggawarsito, yang tidak lain adalah putra Pajangswara. Hubungan Ranggawarsita dengan Belanda juga kurang baik. Meskipun ia memiliki sahabat dan murid seorang Indo bernama C.F. Inter, tetap saja gerak-geriknya diawasi Belanda. Ranggawarsito dianggap sebagai jurnalis berbahaya, yang tulisan-tulisannya dapat membangkitkan semangat juang kaum pribumi. Karena suasana kerja yang semakin tegang, akibatnya Ranggawarsita pun keluar dari jabatan redaksi Surat Kabar Bramartani tahun 1870. Ranggawarsito meninggal dunia secara misterius tanggal 24 Desember tahun 1873. Anehnya, tanggal kematian tersebut justru terdapat dalam karya terakhirnya, yaitu Serat Sabda Jati yang ia tulis sendiri. Hal ini menimbulkan dugaan kalau Ranggawarsita meninggal karena dihukum mati, sehingga ia bisa mengetahui dengan persis kapan hari kematiannya. Penulis yang berpendapat demikian adalah Suripan Sadihutomo, 1979, dan Anjar Ani, 1979. Pendapat tersebut mendapat bantahan dari pihak elit Keraton Kasunanan Surakarta, yang berpendapat kalau Ranggawarsita adalah peramal ulung sehingga tidak aneh kalau ia dapat meramal hari kematiannya sendiri. Ranggawarsito dimakamkan di Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Makamnya pernah dikunjungi dua presiden Indonesia, yaitu Soekarno dan Gus Dur pada masa mereka menjabat.
Rangga Warsito hidup pada masa penjajahan Belanda. Ia menyaksikan sendiri bagaimana penderitaan rakyat Jawa, terutama ketika program tanam paksa dijalankan pasca perang Diponegoro. Dalam suasana serba memprihatinkan itu, Rangga Warsita meramalkan datangnya kemerdekaan, yaitu kelak pada tahun Wiku Sapta Ngesti Janma. Kalimat yang terdiri atas 4 kata tersebut terdapat dalam serat Jakalodang, dan merupakan kalimat Surya Sengkala yang jika ditafsirkan akan diperoleh angka 7, 8, 1. Pembacaan Surya Sengkala adalah dibalik dari belakang ke depan, yaitu 1877 Saka, yang bertepatan dengan 1945 Masehi, yaitu tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pengalaman pribadi Presiden Soekarno pada masa penjajahan, adalah ketika berjumpa dengan para petani miskin yang tetap bersemangat di dalam penderitaan, karena mereka yakin pada kebenaran ramalan Rangga Warsito, tentang datangnya kemerdekaan di kemudian hari. Demikian kisah biografi Rangga Warsito, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.